Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Amma ba'du, kepada yang terhormat Bapak Takmir Masjid Nur Jamil ya, beserta jajarannya, strukturalnya, dan tak lupa kepada Bapak, Ibu, jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang semoga insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini, wonten ing kesempatan dalu menika kita menjuakan puja dalam puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini wonten ing dalu menika kula dalah panjenengan sami saged makempal burung wajahah lenggah, Allah gampilaken, Allah mudahkan langkah kita tindak wonten ing majelis ilmu niku, masyaallah Bu. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Supados panjenengan semangat nggih. Ngapunten nggih. Ketika Allah SWT memudahkan seorang hamba beramal sholih, berakhlak baik, maka itu adalah bentuk kecintaan pada Allah SWT. Begitu juga ketika panjenengan disusah, dipersulit, dingel-ngel gitu ya. Mungkin suatu saat atau suatu hari panjenengan ada kerentekan hati ingin bermaksiat. Alhamdulillah mindalik ya. Karena mungkin setan lebih nemplok kan jenengan. Kemudian ingin niatan maksiat, kemudian Allah mempersulit panjenengan. Ada niatan korupsi, ada niatan mencuri. Kok kemudian Allah mempersulit panjenengan? Berarti Allah Subhanahu wa taala niku asline tresno datang panjenengan. Begitu juga sebaliknya ketika Allah itu benci pada satu hamba, pada seorang itu ketika Allah mudahkan dia beramal perbuatan jelek, maksiat gampil Pak. Tapi nek kon pengausan, ken tindak sholat 5 waktu, apa meneh sedekah infak, angel. Maka bersyukurlah panjenengan saged lelegah wonten ing dalu punika dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengenal Allah Rasulipun lan dinullah, menika kala dinul Islam, maka niku satu kebanggaan, Pak. Terus istiqomah niku sing aurat yo. Terus karomahipun tiang ingkang beriman niku kala adalah ketika istiqomah. Jadi kemuliaan orang niku kala boten dilihat dari piyambakipun saged terbang ngoten nggih. Kemudian saged membelah batu. Kemudian
dan seterusnya yang menurut keajaiban atau menakjubkan, hal yang menakjubkan. Tapi karomah datang tiang mukmin adalah ketika Allah memberi keistiqomahan, ajek. Ketika ada pengawasan kados mekaten, seperti malam hari ini, kok panjenengan ajek diuri-uri setiap malam Kamis tindak nang masjid menika dalam rangka thalabul ilmi jenengan terus. Sholat jamaah jenengan istiqomahi terus tentang masjid. Ada dua kemungkinan kebaikan yang kita peroleh, Pak. Satu apa? Ketika panjenengan tidak melakukan itu, padahal itu sudah menjadi kebiasaan keseharian panjenengan, maka Allah catat amal soleh seperupa yang jenengan biasa lakukan. Contoh, mungkin boleh jadi di malam Senin, panjenengan malam Selasa sakit, gerah, atau boleh jadi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah yang biasanya panjenengan sudah lakukan karena safar, perjalanan jauh. Itu Pak, Bu, Allah tasih nyatet panjenengan. Terus dicatat, oh si Bu, si A, si B ini biasanya sholat Jumat gitu, sholat jamaah, pengawasan. Maka walaupun dia baru sakit, walaupun dia baru safar akan tetap dicatat. Itu satu keutamaannya. Yang kedua, Allah akan mematikan dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan. Nah ini Pak. Jadi kita istiqomah itu dalam rangka ujung pangkal kehidupan kita adalah husnul khotimah. Nah, itu sebagai motivasi wonten ing kesempatan dalu menika. Sebelum kita menginjak pada satu materi, sebelumnya derek tepang nggih, ngapunten. Saya itu sudah sering lewat sini nggih. Sering lewat sini, sering sholat sini, bahkan sebelum masjid megah seperti ini. Dulu masjidnya kan alit nggih Pak Bu nggih. Warni putih nggih. Nah nggih. Iku sering kula maghrib isya sering lewat sini. Karena dulu saya sering akses jalan sini. Rumah saya cuma sini kok. PP Gedungan. Nah, saya cuma situ nggih. Daerah Tepang, nami kula Nasruddin. Sebelumnya nyuwun ngapunten dari flyer yang jenengan lihat mungkin di grup WA atau di grup jamaah, di situ dikatakan Ustadz Nasruddin Abi Gizani. Aslinya kula awrat, Pak. Ngapunten sangat. Mas Agus nggih, Agus. Awrat, aslinya kula niku mboten ustadz aslinya. Kula niku ming penceramah kampung. Teng sekitaran PP Gedungan kalih rencang-rencang DMI ngoten nggih. Paling nggih ngisi nggih pengawasan ibu-ibu, pengawasan remaja, masjid, TPA niku ibaratnya ming keseharian kula ngoten niku. Enggak sampai ustadz. Karena kula mboten enten background pernah mengenyam mondok tertentu tidak. Saya tidak ada background seperti itu, Pak. Ngapunten. Saya hanya beberapa mengikuti diniyah. Diniyah dari taklim ke taklim, dari satu kajian ke kajian yang lain. Jadi itu sampai sekarang masih rutin saya nggih. Jadi nanti mungkin Mas Agus nanti direvisi. Tulis saja Mas Nasruddin gitu nah. Langkung anu nggih, Pak. Ngenomi nggih, Pak nggih. Ya, memang gitu. Karena ketika ada gelar ustadz niku awrat. Ya karena memang saya nggak punya background ustadz. Saya dulu pengalaman ngajar di Al-Abidin 8 tahun dari 2008 sampai 2016 sebagai guru bahasa Inggris. Karena background saya adalah pendidikan S1 bahasa Inggris. Itu ya Pak Bu, sedikit background riwayat kula. Jadi kembali pada kesempatan malam ini sedikit akan kita sampaikan Pak Bu. Yaitu yang namanya wala wal barok. Nate mireng dereng Pak Bu jenengan. Istilah niku. Sampun perso. Pun pernah Pak Bu. Mpun ngoten lho Pak. Ben kula mungkin cepet bubar. Dereng nggih. Nah, karena memang gini Pak. Jarang para ustadz asatidzah itu yang membahas tentang wala wal barok. Wal barok itu adalah sebenarnya konsekuensi akidah kita. Konsekuensi ketauhidan kita. Rasulullah SAW menyampaikan ada dua tipe manusia yang beriman, tiang ingkang beriman. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta, langkung remen, langkung tresno datang tiang ingkang beriman yang dia sosialisasinya bagus Pak. Grapya semana kalih tondo tepalih nggih, Masya Allah luar biasa akhlakipun, kancane nggih kathah ngoten nggih.
kekancan tempundi-tempundi gampil, seserawungan, kerja bakti, kemanapun dia mudah bersosialisasi. Allah cinta, langkung cinta dengan orang yang demikian, Pak. Nek panjenengan kekancane langkung kathah gitu ya. Teng HP niku grupe wah akeh banget ya. Teng grup alumni playgroup ngoten nggih. Apa alumni TK, SD, SMP, SMA, atik kuliah, so banyak banget. Teman panjenengan banyak. Itu Allah lebih mencintai daripada posisi orang yang kedua, Pak. Dia orang beriman, tapi dia angel seserawungan. Dia takut bersosialisasi. Dia takut berinteraksi dengan orang. Karena apa? Dia takut. Boleh jadi dia nggak sabar menghadapi berbagai macam karakter orang, sifat yang dihadapi. Tapi untuk yang manusia yang pertama tadi, itu yang beriman yang pertama tadi, Allah memberi kespesialan. Allah langsung teman. Karena apa? Dia mampu ketika menghadapi si A, si B dengan karakter yang luar biasa gitu, Pak. Saya yakin panjenengan kok jangankan teng RT RW gitu. Oh, satu keluarga aja sak mbah ngoten nggih, sak jermbah ngoten nggih siwate macam-macam nggih, Pak nggih. Iki napa nggih? Wah, teng grup ngoten niku nggih macam-macam. Enek sing aktif banget ngomong terus. Enek sing nggur gaweane nge-share nasihat terus benten. Enten to ngoten niku, Pak. Enten sing gawe rame ya, nganyelke ya. Enten macam-macam. Kok orang beriman ketika menghadapi demikian dia bersabar, maka dia lebih baik, Pak. Dia sabari, kasih uzur. Itu Allah lebih suka. Datang tiang ingkang mangkaten daripada orang beriman yang dia cukup menyendiri. Soleh dewi, gak dikenal masyarakat, gak akrab karo wong liyan, gak bebrayan karo sedulur, lan sak panunggalan. Allah gak suka. Nah, tapi ngeten lho Pak Bu. Dalam ketika bersosialisasi kehidupan kita sehari-hari, ada kaidahipun. Wonten pakeme. Enten batas-batasanipun. Mana yang disyariatkan, mana yang tidak, atau yang harus kita tinggalkan itu. Nah, karena ini adalah konsekuensi akidah kita, konsekuensi ketauhidan kita, datang Allah dan Rasulipun. Nah, itulah kenapa ada yang namanya wala wal bara. Napa niku wala wal bara? Wala niku Pak, Bu, niku artosipun loyal, tresno, kecondongan, cinta. Niku walak gitu. Kemudian barok kosok angsulipun sebaliknya. Benci, berlepas diri, ketidaksukaan. Dua hal ini Pak Bu. Nah, karena ketika kula panjenengan sami niku kula cinta, benci karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan satu tali pengikat keimanan kita yang paling kuat, Pak. Amargi napa? Rasulullah SAW dalam satu hadis pun yang disebutaken awsaku ural imanil hubba fillahi wal bughdu fillah. Tali pengikat iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci pun juga karena Allah, Pak. Dados awake dhewe niku kula ngapunten nggih. Niku aslinipun dikai pakem kapan awake dhewe kuwi tresno 100%. Kapan awake dhewe niku kala wau kadang tresno, kadang benci. Terus yang berikutnya ada yang ketiga kondisi adalah kapan kita menempatkan barok, kebencian kita, keterlepasan kita 100% itu. Terus ngeten, ada nanti Pak, ngapunten. Ketika panjenengan nanti ada contoh-contohnya. Ketika seserawungan datang masyarakat gitu Pak. Niku nanti ada 3 kondisi ini. Jenengan harus menempatkan kecintaan 100%. Yang kedua, jenengan menempatkan kadang seneng, kadang cinta, kadang
benci. Yang ketiga, jenengan kudu wajib, gak ada tawar menawar Pak Bu. Benci 100%. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa seorang muslim, seorang yang beriman itu kalau berwala, menempatkan kecintaan, menempatkan keloyalannya, dan kepada siapa pula dia harus memberikan kecintaan katresnan pun. Begitu juga kapan awake dhewe niku kalau kudu ora seneng. Kudu benci, Pak. Memang kudu. Gak oleh ora. Kepada hal apa, kepada siapa? Terus kapan? Awake dhewe kadang seneng, kadang kudu ngedoi. Nah, ini adalah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, Pak. Terus wonten satunggalipun ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Wahai engkau Muhammad, tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman, insyaallah kula kalih panjenengan, kepada Allah dan hari akhir yang dia saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ngeten lho Pak, gak enek ceritane Pak. Wong sing beriman niku kalau duwe kanca besti. Besti ngene, cak nom sakniki besti nggih Pak. Iya Mas ya. Besti kanca kenthel nek wong Jawa nggih. Kanca dolan ngoten nggih. Nek bapake sing gemar goes, kanca goes ngalor ngidul luntang-luntung gandengan ngoten nggih. Kanca ning cakruk berdua nanti wis pokoke wis kaya sejoli lho. Karena kanca plek. Bestinan gitu. Tapi di satu sisi si A ini orang beriman berarti dia muslim, yang kedua ini non muslim gitu. Wong Nasrani boleh jadi. Non muslim. Nanti wong loro gitu. Allah Subhanahu wa taala mriki, ya Muhammad, tidak akan engkau dapati suatu kaum yang dia satunya beriman datang Allah Subhanahu wa taala, yang satunya tadi membenci Allah dan Rasulipun, berarti orang kafir, orang musyrik. Mereka gandengan, berkasih sayang gitu loh. Bestinan gitu. Mriki dilanjutkan ayatnya gitu loh. Walau kana aba'ahum, walaupun itu bapak-bapakmu. Au abna'ahum, walaupun itu anak-anakmu. Au ikhwanahum, walaupun itu keluargamu. Au ashiratahum, walau itu adalah kerabatmu. Jadi Pak, ceritanya ngeten. Gak enek ceritane wong sing muslim taat, wong muslim beriman, apa meneh kok jamaah kajian masjid menika nggih. Wis pengausan malam Selasa nggih Pak. Aja ngoten lho. Ning kok ya dolan endi-endi ngontel, goesan tengkar video mriku. Sing dijak sinten? Koncone sing mboten muslim, bukan ngejak sak majelis seperti ini tidak, tapi malah ngejak tiang yang bukan muslim. Enggak mungkin, Pak. Nek imane betul dan benar, enggak akan kita dapat ngoten niku. Jadi kapan, Pak? Kapan kita menempatkan kecintaan kita totalitas datang tiang muslim? Wonten ing Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29, ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wa Nabi Muhammad adalah orang utusan Allah sebagai rasul, dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersikap memusuhi, tetapi mereka bersifat kasih sayang, saling cinta sesama mereka, berarti sesama muslim. Dari dua ayat ini ada tadi loh Pak,
Terus kapan kita menempatkan kecintaan kita 100%? Gitu. Ya itu Pak Bu. Datang tiang ingkang beriman, kita harus cinta Pak. Sesama muslim panjenengan harus tresno 100%, ora oleh tawar-menawar. Mbuh organisasi ini opo, mbuh Muhammadiyah, mbuh Nahdien, mbuh Salafi, mbuh Ikhwanul Muslimin. Gak lihat backgroundnya kajiannya ten pundi, radio ini sing dirungokke nopo. Pokoknya nek dek ngaku muslim berarti saudaraku. Aku harus menempatkan kecintaan 100% pada dia. Walaupun di seberang sana, di seberang negeri sana, di Palestina, teng Chechnya, teng Moro, teng Suriah, mereka muslim, maka kita harus menempatkan kecintaan kita pada mereka. Ketika mereka butuh bantuan kita wajib bantu Pak Bu. Ibaratnya jenengan enten donasi kayak kemarin Cianjur gitu. Kan ada yang muslim gitu ya, butuh bantuan gitu. Kemudian jenengan menyisihkan yang mangkepun cileke 1000 nggih, gedene 50.000. Mas, Mbak, kula nitip niki kula nyisihke keuntungan dodolan kula dinten menika kangge saudara-saudari kita semuslim yang di Cianjur, yang di Palestina. 5.000 boleh jadi. Ya itu, Pak. Bentuk kecintaan kita dengan sesama muslim ngoten niku. Kita harus menempatkan kecintaan 100%. Entah siapapun itu. Ketika dia muslim, dia beriman harus, Pak. Kemudian yang kedua, kapan kita harus benci 100%? Yaitu datang tiang-tiang kafir. Kapan kita barok? Berlepas diri ya dulu. 100%. Datang tiang kafir, Pak. Datang tiang musyrik. Datang tiang murtad. Datang tiang munafik. 4 orang niki kedah itu doi. Ya, mereka tetap berhak mendapatkan tegur sapa kita. Hanya sebatas itu. Seserawungan, kekancan, kok sampai besti, kose gitu. Kita tetap harus ngasih udur sesama muslim, sesama mukmin dengan orang yang beda. Dengan keyakinan kita. Ngeten lho Pak Bu. Ibaratnya ngeten lah, kalau analogikan ngeten. Jenengan niki nggih, suaminipun dipanggil ustadz atau ustazah atau guru ini putra panjenengan. Ibaratnya di WA, jenengan di kantor di WA, Pak Bu, ngapunten, hari ini jenengan harus segera ke sekolahan karena putra panjenengan demikian. Pokoknya bikin ulah ngoten lho. Bikin ulah teng sekolahan. Gawe nopo jotosan, nopo-nopo gitu. Kemudian jenengan sampai di situ teng sekolahan lenggah diceritakan kronologinya. Seperti ini Pak Bu, putra panjenengan demikian. Dari sumber yang valid. Kemudian jenengan menyimpulkan, oh iya. Sing salah anakku. Jenengan menyimpulkan, oh sing salah bocahku. Maka apa panjenengan terus ngelek-ngelek putra panjenengan temriku? Enggak, Pak. Tetap jenengan anyel, mangkel kalih putra panjenengan. Ning apa? Yang jenengan lakukan? Jenengan geret mulih diunek-unekke teng griya. Itu, Pak. Ketika kita sesama muslim, boleh jadi dia nyapunten nggih. Jauh dari din, jauh dari kajian. Kasih jenengan kasih udzur kan. Dia masih tetap berhak mendapatkan apa? Wala kita. Kecintaan kita gitu. Sebagaimana anak kita wae sing brengkele nakal niku lho. Tetep sak piye-piyene kuwi anakku. Aku kudu nresnani, mencintai. Tekan ngomah tak jak mulih tak kandhani. Ngoten lho. Itu bentuk kecintaan datang sesama muslim ngoten niku, Pak. Boleh jadi ada tetangga kita yang muslim, ngapunten nggih. Boleh jadi dia alur maksiat. Tetap, Pak. Maka kaidah ketiga. Napa? Kadang mencintai, kadang membenci. Datang siapa? Yang muslim ahlul maksiat. Ngoten, Pak. Jenengan harus benci kemaksiatannya, harus barok. Tapi jenengan harus wala, tetap mencintai dia sebagai seorang muslim.
berhak jenengan tegur, berhak jenengan rangkul. Ketika dia sakit berhak jenengan jenguk. Ketika dia butuh bantuan berhak jenengan bantu. Walaupun dia ahlul maksiat. Maka ini Pak. Terus kadang niku ngapunten nggih. Awake dhewe niku kalau salah ya. Boleh jadi selama ini menempatkan kecintaan kita datang tiang ingkang boten seharusnya mendapat kecintaan kita. Ngapunten nggih, kados wingi nggih, yang baru-baru aja nggih. Ketika tanggal 25 niku napa jenengan nggih ngucapi selamat to, Pak? Tanggal selangkung wingi nggih, Desember. Mboten, Pak? Estu, Pak. Leres, Pak. Wane enten mang dukani, Pak. Wih. Kalau ada ngapunten nggih, Pak. Ketika panjenengan kemarin masih mengucapkan selamat hari demikian di tanggal 25 Desember. Karena walaupun itu sosialisasi dalam bentuk HP grup ya, itu tetap kaidah wala wal baru harus kita tempatkan. Enggak boleh, Pak. Ibaratnya kadang kan kita kagum ya. Saya itu sering mendapati gitu. Semoga jamaah sini tidak demikian. Dia itu gubun, Pak. Takjubnya bukan main dengan non muslim. Betul ya. Kalau saya menceritakan gini. Si Pak A ini walaupun dia non muslim, Masya Allah, betul ya. Saking gubunnya awake dhewe. Kerja bakti sik dhewe. Iuran paling oke dhewe. Rondo gak tahu izin. Nek ngei snack, gak cuma tempe goreng, bakwan goreng, Pak. Engkleng, betul ya. Sate. Pak iki jos. Kita seneng banget dengan dia. Kagum dengan dia. Cinta kita dengan dia. Condong dengan dia. Tapi dia non muslim, Pak. Non muslim. Tapi di sisi lain jenengan gadah tetangga yang dia ngakuinnya muslim. Ketok pengajian malam Selasa nang masjid lor kono, nang kidul kono, guluran naik salat, kerja bakti telatan. Malesan, rondo gak tahu metu. Giliran dikei dimintai sokongan iuran gak gelem bayar. Pemeneh dijadwal konsumsi, buru-buru ngei bakwan karo tempe goreng. Banyu putih gak ngei kan gitu. Opo iki? Muslim sapa opo iki? Kan gitu, Pak. Di masyarakat kita kadang seperti itu, padahal enggak demikian, Pak. Yang orang pertama tadi walaupun dia secara sosialisasi bagus, Pak. Dia bukan teman kita. Dia bukan saudara kita. Biasa wae ngono lho. Gak sanggumungan gitu. Biasa aja ya wis. Emang sepantasnya sesarangan ning masyarakat ning RT ya kudune ngono. Ngoten lho. Kemudian kalau kita mendapati saudara kita yang masih muslim, yang dia ngakeni muslim kok yang tadi tidak punya akhlak yang baik di masyarakat, kita tetap ngasih udur, Pak. Dia tetap saudara kita rangkul gitu. Ditangkleti, Pak, ngopo ngapunten kok jenengan mboten saged tindak wonten kerja bakti enten napa ngoten. Kenapa, Pak? Ditanya. Ngapunten, Pak. Bapak kula, ibu kula gerak. Semalam demikian. Nah, kita kemudian dia enggak punya alasan, dikasih nasihat, Pak. Dirangkul ngoten iki. Dia yang berhak mendapat kecintaan kita, Pak. Dia yang lebih berhak gitu. Maka ini loh, Pak. Karena apa? Tidak akan engkau dapati orang yang dia ngakini yang beriman itu kasih sayang gitu. Datang tiang yang dia mengatakan Allah itu tiga tapi satu gitu. Ini pripun, Pak? Kan keyakinan mereka ngoten nih, Pak. Allah itu telu. Ning yo siji. Gitu loh. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kok kemudian yang terbaru ini baru viral ya, akhir-akhir ini. Setelah ada perayaan hari raya Natal itu ada seorang Gus gitu. Jangan kalau mengikuti perkembangan media sosial. Ada seorang Gus, ora apa-apa aku ngucapin Natal bahasanya gitu. Enggak apa-apa saya ngucapkan Natal. Aku kok baru sahadat lagi.
Enak banget, Pak. Apa-apa, itu kebiasaan setiap hari, setiap tahun ketika ada tetanggaku yang dia merayakan itu, aku mengucapkan itu. Nek kowe ngakani aku murtad, wis ora apa-apa. Kadang ngeten Pak, subhatnya tiang munafik ngeten. Dia mengatakan demikian, analoginya ngeten Pak. Apa iya ketika aku mengucapkan selamat dengan tetanggaku yang dia meraih dokter, gelar dokter, lulus dari kedokteran, atau dia mendapatkan predikat bagus dalam hal apapun gitu, insinyur, apa salah gitu? Ketika saya mengucapkan selamat atas prestasi menjadi dokter, apa kemudian aku menjadi dokter seperti dia? Analoginya mereka seperti itu, Pak. Analogi subhat yang mereka bawa, kaum munafik itu nggak tahu. Apa iya ketika aku mengucapkan selamat datang tiang yang mendapatkan predikat bagus jadi dokter kemudian serta merta aku jadi dokter? Kan orang. Salah Pak, kaidahnya bukan demikian. Kaidahnya adalah ketika kita mengucapkan selamat, Masya Allah Mas, selamat Bu, Mbak, sekarang udah jadi dokter gitu. Itu artinya selamat kita itu adalah mengakui gitu loh. Mengakui prestasinya dia. Capaiannya dia selama ini gitu loh. Prestasi yang dia sudah torehkan gitu loh. Kita mengakui, meyakini nek dhek iki wis lulus dadi dokter gitu. Yakin dengan kedokteran dia gitu. Itu juga, Pak. Ketika kita mengucapkan selamat kepada non muslim, itu artinya aslinya awake dhewe meyakini yang dia percayai. Nah, ini bertentangan dengan akidah kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. Betul. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Itu kan akidah awake dhewe, Pak. Lah kok di sisi lain awake dhewe ngomong mengucapkan selamat dengan kelahirannya anak Tuhan gitu. Kan piye gitu loh. Itu Pak, kaidahnya bukan seperti itu yang tadi opo ketika aku mengucapkan selamat kamu menjadi dokter kemudian aku menjadi dokter. Tidak, kaidahnya enggak itu. Salah, itu subhat mereka salah. Kaidahnya aku ketika mengucapkan selamat kamu jadi dokter berarti aku mengakui kedokteranmu kan lho. Aku ngakoni kowe dokter. Berarti ketika aku mengucapkan Natal berarti aku mengakui keyakinanmu gitu loh. Kan salah itu. Itu bertentangan dengan akidah kita. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai ngeten lho. Wong Jawa niku kadang ngeten lho. Ewuh perkewuh lah. Wong Jawa niku kan ewuh perkewe gede banget ya, Pak nggih. Baperan lah ngoten. Ewuh perkewe gede banget. Neng grup ngoten niku teng ngen kula kan nggih, kula kan teng perumahan nggih, ada grup perumahan, ada grup kampung gitu. Kalau perumahan kan buat kantor saya nggih, bocah-bocah karyawan. Yang satunya buat tinggal saya. Itu di grup perumahan itu memang ada karena itu mendatang banyak ya, Pak. Kakaknya kurang lebih 40-an. Di situ ada kurang lebih 5 atau 6 non muslim. Padahal kula nggih sering menghimbau gitu, sering menyampaikan di masjid ketika mereka datang ke masjid itu. Bahwasanya nggak boleh mengucapkan. Walaupun itu dari mungkin ya, dari 40 orang yang non muslim 5 orang yang mengucapkan selamat itu pinten? Berapa? Umpamane Bang. Wargane 40, Pak. Sing non muslim 5. Berarti sing 35 muslim. Kok di grup WA, Pak? Dari 35 yang muslim tadi sudah 34 yang mengucapkan. Jenengan sing dereng. Wong Jawa kan kadang ngono. Wah, kok piye lho? Iki kancaku, tanggoku kabeh wis ngucapke 34 orang. Kok aku ora ngucapke lho. Isin, perkewo, sungkan. Nah, akhirnya apa? Jenengan copy, paste, kirim, share. Alhamdulillah, wis ayem, wis ora perkewo meneh. Sesuk nek ketemu iso tegur sapa meneh. Salah, Pak.
boleh. Itu nggak boleh. Kita harus menempatkan tadi loh Bu. Awsaku urol imanil hubba fillahi wal bughdu fillah. Tali pengikat iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kita itu wajib membenci keyakinan mereka, Pak. Betul ya? Allah itu murka. Allah niku mboten seneng diduakan, Pak, Bu. Iya, Bu, nggih. Ibu-ibu diduakan seneng mboten, Bu? Bu. Jenengan diduakan purun mboten? Di madu purun mboten, Bu? Mboten. Oh, ibu-ibu ora gelem lho, Pak. Ibu-ibu jenengan madu, jenengan duakan niku mboten purun lho. Padahal itu ya emang ada ayatnya nggih. Niku jenengan mungkin garwane sing guling-guling teng griya nggih. Ngerti sing kakung arep rabi melih ngono tekan omah guling-guling nesu-nesu mencak-mencak gitu. Itu aja seorang istri gitu. Diduakan aja susah menerimanya. Walaupun ada syariatnya, Bu. Tapi dalam madzhab Syafi'i, Pak Bu, nggih, saya jelaskan. Niki kula bela, Bu. Jenengan kula bela. Dalam madzhab Syafi'i niku sing langkung sae istri satu. Kaidah fikih pun nikah 2, 3 dan 4 itu hukumipun mubah, Pak. Mubah. Ning boleh. Itu mboten ngantos sunah. Itu nek nikah 2, 3, 4 niku dalam hukum fikih hukumnya mubah, Pak, Pak Takmir. Hukumnya mubah. Nah, ibu-ibu makanya saged nggih. Pak, hukumnya mubah gitu. Kalau enggak ada hajat, baru ketika ada hajat, ya naudzubillah min dzalik ya. Boleh jadi istrinya sakit, sudah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin gitu ya. Padahal dia sebagai seorang laki-laki harus menyalurkan syahwatnya gitu. Boleh, itu boleh jadi sunnah. Atau seorang laki-laki, seorang suami yang memang dengan satu istri dia masih kurang. Ada, Pak. Ada orang-orang laki-laki demikian. Itu boleh jadi nanti menjadi wajib. Karena boleh jadi ketika tidak menikah lagi, dia akan jatuh ke perzinahan. Karena apa? Nah, istri ini baru datang bulan wis kebet banget loh. Wis ra kuat loh. Kene wis cekot-cekot ngene, Pak. Wah, wis cekot-cekot. Nah, boleh jadi dia kaidah fikihnya bisa sunnah, bisa wajib. Ngoten, Pak Bu. Jadi kaidahnya itu mubah. Kembali ke tema kita. Baik. Itu, Pak Bu. Jadi tidak orang karena itu loh, Pak Bu. Ketika kita sudah menempatkan barok total, datang tiang kafir, tiang musyrik, tiang murtad dan tiang munafik. Kaidah landasan dasar ini pun ingkang kita yakini adalah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab dan orang kafir musyrik, mereka di dalam neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Itu keyakinan kita, Pak. Bu. Jadi ngapunten nggih, tiang kafir dari kaum ahlul kitab, berarti Nasrani, kalau Yahudi. Kemudian yang kedua, orang kafir dari musyrik, selain mereka, boleh jadi ngapunten ada kaum Hucu, ada Hindu, Buddha, kemudian apa lagi? Majusi, Shinto. Shinto itu penyembah matahari, orang Jepang itu. Majusi penyembah api. Itu mereka, Pak Bu, ngapunten. Ini Allah yang menyampaikan. Mereka di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun itu bapak-bapak kita, walaupun itu anak-anak kita, walaupun itu saudara kita, walaupun itu kerabat dekat kita, gak bakalan ketemu, Pak. Ngapunten. Maka naudzubillah min dzalik, ngapunten nggih. Sumami panjenengan tasih mungkin mualaf gitu ya. Atau bapak panjenengan tasih musyrik, dikandani angel ngoten nggih. Mangsan janggal bapak panjenengan, Pak. Musyrik lho, Pak. Kelihatan musyrik tenan lho ya. Ngakoni Islam, KTP Islam tapi masih melakukan ritual kemusyrikan.
Jenengan ancem mawon lho. Ancem dalam tanda kutip ancem sing sae. Pak, ngapunten. Mengke jenengan pejah gak bakal tak dongake. Kok iso Mas? Kok iso Le? Yo, karena nek aku ndongake panjenengan gak bakalan tekan. Terus awake dhewe gak bakalan kumpul ning surga bareng-bareng. Karena jelas tiang musyrik ini kalau teng neraka selami-lamine pun, Pak. Itu sudah kita yakini, Pak. Maka ini fondasi dasar kita, Pak. Ketika kita menentukan walak wal barok kita bahkan kepada orang tua kita. Dan mungkin boleh jadi dari panjenengan ada yang mu'alaf, Bapak panjenengan masih non muslim gitu. Itu nggak bakalan ketemu, Pak. Ngapunten. Ketika beliau atau dia belum mendapatkan hidayah agami Islam, ngapunten. Ketika beliau nanti sudah meninggal, Pak, dia tidak berhak mendapatkan doa kita. Kalau masih hidup boleh didoakan. Semoga Allah memberi hidayah, Allah memberi kesabaran, Allah memberi pencerahan ke agami Islam. Boleh. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh kita doakan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam terhadap anaknya yang namanya sinten? Kan'an, yang ketika hujan lebat, air bah, banjir bandang terjadi pada kaum Nabi Nuh, ada salah satu anaknya yang namanya Kan'an tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Mereka condong pada orang musyrik, kepada syirikan, Pak. Nabi Nuh niku sedih, Pak. Nek panjenengan nek ngelihat sirah ngoten nggih, teng SD napa SMP men diceritake Nabi Nuh iki anake nggur sitok tok nggih, Pak. Sunggal tok sing jenenge Kan'an niku. Padahal enggak. Nabi Nuh niku anaknya 4, yang 3 niku soleh-soleh, Pak. Ning siji sing rada breng kele ngoten lho. Yang dia musyrik gitu loh. Nah, itu Nabi Nuh sedih, Pak. Kemudian Allah menegur, dia sudah tidak lagi anakmu gitu. Dia sudah tidak lagi berhak mendapat doamu. Maka ini loh, Pak. Kita nggak boleh mendoakan non-muslim. Dan bagaimana ketika kita mendapati di grup dia meninggal? Boleh, Pak. Kita mengucapkan istirja. Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh. Karena itu maknanya bukan doa. Maknanya apa? Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali pada Allah. Boleh. Jadi mungkin nek jenengan gadah tetangga non muslim meninggal boleh jenengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup titik. Aja didongake semoga amal ibadahnya diterima, semoga dilapangkan kuburnya. Boleh. Itu sudah mengandung doa, enggak boleh. Apalagi ada RIP, Pak. Itu bahasa Inggrisnya apa? Rest in peace. Gak boleh. Itu artinya kan apa? Beristirahat dengan, semoga beristirahat dengan tenang. Ya enggak gitu loh. Oh, mereka ahlu neraka kok tak dongake beristirahat dengan tenang. Gak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus terakhir RIP. Gak boleh. Karena itu sudah mengandung doa. Nah ini dasarnya. Wala wal barok kita. Kemudian yang berikutnya jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus berwala dan barok? Satu, untuk menegakkan kalimat Allah gitu. Untuk menjunjung keislaman kita. Untuk memurnikan ketauhidan kita, Pak. Kamu nggak bisa seperti kaum pluralisme. Kaum pluralisme ini apa? Dia menganggap semua agama itu sama. Semua agama masuk surga, hanya beda arahnya. Ada yang dari timur, ada yang dari selatan, ada yang dari utara, ada yang dari barat. Tapi porosnya satu, Tuhan. Hanya jalannya beda. Itu pemikiran orang pluralisme. Ini juga paham sesat, Pak. Ketika jenengan mendapati seorang yang dia pakai dasi necis, pakai jas, melipit, mengatakan demikian, gelare bejentrek-jentrek di belakangnya, mengatakan bahwa semua agama sama. Ketika dia meyakini itu, Pak, murtad, Pak, dia. Kenapa? Konsekuensi kita adalah inna dina indallahil
Islam. Sak temene agama yang diridhoi, yang diakani oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang lain batil gitu. Nggih jenengan ampun terus ngapunten nggih. Teng tempat ibadah mereka nunjuk-nunjuk enggak boleh. Kok kemudian jenengan datangi ke rumahnya ngelek-ngelek enggak boleh. Ada kaidah muamalahnya gitu. Karena apa? Rasulullah juga melarang kita mengejek atau menjelekkan Tuhan-Tuhan mereka gitu. Karena apa? Nanti kemungkinan mereka juga akan menjelekkan Tuhan-Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Maka itu hanya sebatas menjadi keyakinan kita. Dan jangan pernah kita menempatkan kecintaan totalitas kita kepada mereka. Nah ini Pak. Itu pertama. Untuk menegakkan kalimat Allah, memurnikan ketauhidan kita. Yang kedua, memisahkan antawisipun wali Allah kalian wali setan. Karena apa? Iblis itu tahu Pak. Dia ketika sudah disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap ingkar karena tidak mau. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis niku enggak mau. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ming goro-goro geni karo tanah. Iblis sombong, Pak. Kemudian dia disuruh keluar dan dia sudah dijamin oleh Allah masuk neraka selama-lamanya. Maka iblis gak gelem ning neraka dhewean, Bu. Wah. Piye carane golek kanca sakake gitu. Itu kenapa nanti ada orang-orang munafik yang mengatakan semua agama sama. Ya ini nanti menjadi teman mereka. Orang munafik itu ya itu, Pak. Mereka di dalam neraka selama-lamanya sama ya. Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang murtad yang dia sampai meninggal murtad. Mereka itu tidak ada ceritanya ngambah teng surga niku mboten wonten. Ning ngapunten, Pak. Jenengan kok ndadai tangga ahlul maksiat, main, medok, minum, judi, kabeh dilakoni. Ning muslim masih ada, Pak, kemungkinan dia masuk surga. Kecuali dia melakukan kesyirikan ya. Tapi kalau dia ketika melakukan dosa besar itu karena nafsu saja, ketika ditanya, "Mas, kenapa kok kamu berjudi? Kenapa kok kamu minum minuman keras? Kenapa kok kamu berzina?" Kemudian dikatakan, "Menurut keyakinanmu ki piye to, Mas? Zina, minum minuman khamr itu?" Kok dia mengatakan, "Ya Allah, Pak, asline niku kula nggih ngertos. Niki niku dosa. Niki haram. Ning yo piye to, Mas? Pak. Kadang nek wis ngebet yo ngono ki rasane yo. Nek wis ra ngombe seminggu pisan ra ketang pisan wis godhoku wis panas ngono. Tapi aku yo ngertos, Pak, jan iki haram ning piye?" Nah, ini, Pak. Kalau dia masih menganggap itu dosa, dia belum jatuh kepada kekufuran. Dia masih ada kesempatan nanti ketika dia masih punya iman, makanya nantilah, Pak. Ketika nanti di neraka itu ada dua penghuni, Pak. Penghuni neraka kekal abadi, yang tadi 4 orang tadi. Yang kedua adalah penghuni neraka yang dia tidak kekal. Ya siapa? Orang yang beriman ahlul maksiat. Makanya ketika semua sudah masuk ke surga semua, manusia, Pak. Yang satunya sudah masuk ke neraka semua, sudah selesai hisab dan seterusnya. Maka Allah memerintahkan pada malaikat penjaga neraka, "Wahai malaikat, ambillah orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji zahroh, sebesar biji sawi. Kalau sekarang dalam dunia IPA sebesar atom yang paling kecil, benda yang paling kecil, angkatlah dia. Kemudian basuhlah dia di telaga penghidupan, kemudian masukkan dia ke dalam surga, Pak." Itu, Pak. Jadi orang yang Islam, yang dia nanti masih ada keimanan sedikit saja, walaupun dia ahlul maksiat, dia akan diresi gitu, Pak. Sing liyane sudah ke surga mungkin jutaan tahun, miliaran tahun, dia masih timik-timik, utuk gitu.
Duk mlebu surga keri dhewe. Mas, dari mana aja gitu loh. Kita ini udah di surga sekian ratus tahun loh. Sekian ribu tahun. Kok jenengan baru masuk surga? Selama ini kemana gitu. Maka dia tadi akan menjawab, Pak. Ya, saya mampir ke neraka. Karena dulu aku menjadi orang yang dolim. Sujokno gitu loh. Sujokno aku isih duwe iman. Goro-goro nikah aku maca syahadat. Tak yakini aku gak pernah musyrik gitu. Itu goro-goro syahadat loh. Kenapa? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah gitu. Barang siapa yang dia mengucap kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga gitu. Konsekuensinya apa? Dia tidak boleh musyrik selama hidupnya. Makin dulu, Pak. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, apa gitu loh tujuan dari yang berikutnya ini prakteknya, Pak. Prakteknya langsung aja gitu. Gambaran walak wal barok dalam keseharian. Yang pertama, Pak Bu, gambaran wala kapan kita harus cinta, kapan kita harus benci, wonten keseharian. Niki langsung praktek mawon. Yang pertama adalah ketika ta'awun. Ta'awun niku kalau ya tadi Bu, ketika dia masih muslim, maka dia berhak kita tolong sesama muslim. Ketika dia kesusahan, wajib kita bantu. Ketika piyambakipun gerah, panjenengan gadah mobil, punya armada, tawarkan gitu. Tawarkan bantuan kepada dia. Walaupun boleh jadi kesehariannya dia ahlul maksiat, dia masih butuh pertolongan kita. Boleh jadi lantaran kita bantu dalam kondisi sulit atau ketika dia sakit, itu menjadi wasilah dia untuk mendapatkan hidayah. Kadang kita ngoten lho, wis syukur bendino nggur ngombe wae wis mati wae lah. Bendino nggur rusak ben bengi ganggu neng komplek. Bengok gitu. Enggak. Dia wajib kita tolong ketika memang dia sakit. Kita antar ke rumah sakit. Boleh jadi kalau dia tidak punya biaya, kita bantu pembiayaannya. Berapa banyak gitu loh. Kisah-kisah luar biasa ketika dia ahlul maksiat, dengan pendekatan demikian dia menjadi 180 derajat, dia menjadi orang yang solih gitu. Masya Allah, Pak. Panjenengan ketika menjadi perantara orang yang demikian, loh Pak, perantara pembuka hidayah datang ahlul maksiat, niku pahalanya luar biasa, Pak. Ketika dia beramal soleh, jenengan akan selalu dikirim ke amal kebaikan, pahala kebaikan. Maka bersyukurlah ketika panjenengan menjadi perantara orang mendapatkan hidayah. Nah ini. Maka ta'awun. Ketika dia masih muslim, ngakeni dados muslim, saling membantu. Ketika dia punya acara walimahan, nikahan, kita bantu. Kan lihat, noto kursi gitu ya. Pasang taruh, hadir di undangannya gitu loh. Tapi ngeten Pak, ketika di walimahan itu ngapain? Ini kaidah yang kedua. Jane iki yo pripun ya Mas? Saya setiap hari itu duduk kajian dengan bapak ini. Dia itu mantu. Sering ya dapat undangan ya Pak Bu ya? Dapat undangan sering ya Pak? Apalagi nanti setelah lebaran itu banyak. Sehari bisa 5 sampai 3 ya. Kalau di kampung kula gitu. Terus sehari itu bisa 3 sampai 5 undangan. Saya itu konco dolan Pak, konco ngaji, konco taklim, konco kajian, kadang-kadang konco gowes di Car Free Day. Aku itu dapat undangan Mas. Dia juga alul masjid, tapi ternyata di nikahannya enten dangdutan gitu. Nanti Pak jenengan, asal undangan nonton ya, dangdutan, campur sari, joget-jogetan gitu ya. Nah, maka kaidah yang kedua tadi Pak, kita cinta dengan dia sebagai saudara semuslim, seiman. Tapi karena di walimahannya, karena ini Pak, ngapunten nggih. Para ulama itu sepakat gitu. Ketika di situ ada kemaksiatan, karena itu madorotnya lebih besar Pak. Ketika ada biduan, membuka auratnya yang berlebihan itu maksiat. Itu
hampir mayoritas ijma ulama, jumhur ulama itu mengatakan nggak boleh kita datang. Ampun. Lah gimana Mas? Wih jane nggih muslim kanca taklim ngoten nggih. Apunten nggih. Ya kita ambil strategi. Datang sebelum campur sari atau datang setelah campur sari. Nah itu jerembah itu Pak. Jerembah Mas, sak mbah sak Pak D boleh piye gitu. Nah, jenengan masih satu Pak D, satu mbah, masih saudara dekat. Monggo sebelum walimah acara besarnya itu jenengan bantu ibaratnya yang paling kemeringet loh. Sing napa nyentongi sing anu sing paling sregep. Tapi ketika di acara itu sudah ada kemaksiatan nggih. Yo ngetok setor rai tok ngoten lho Pak. Ngertos nggih? Yang Jawa ini ada kan cuma absen tok gitu loh. Kemudian izin, ngapunten Bude, boleh gedengi kula niku rewang seminggu muput kesel capek kula niki izin riyen pulang sebentar nggih. Ketika acara itu gitu. Kayak gitu, Pak. Emang ini berat, tapi ya ini bentuk kebaroan kita dalam maksiat. Kita harus benci dengan kemaksiatan. Enggak boleh gitu loh. Minimal tengker-teken hati menolak. Karena itu paling lemah keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, dalam hal wala wal barok muamalah, Pak. Muamalah keseharian. Ketika panjenengan gadah putra, punya anak, ketika ingin menyekolahkan, Pak, Bu, ngapunten. Ketika ada dua pilihan, satu sekolah muslim, satu sekolah non-muslim, jenengan wajib memasukkan ke dalam sekolah yang muslim. Karena apa Pak? Kalau di tahun 2000-an ya, saya itu asli Gemolong, daerah Gemolong. Itu banyak teman-teman saya ini muslim, tapi sekolahnya itu di STM Nasrani gitu. Dia itu ya sering cerita, karena satu kampung gitu, sering cerita ngoten. Pelajaran agama ini pun apa? Agama non-muslim gitu. Nek pas Jumatan gak istirahat Pak. Istirahat itu jam 12 lebih, mesti telat Jumatan ya. Jumatan nirung rampung, kudus mlebu kelas. Itu saat itu loh, tahun 2000. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada bimbingan. Karena bisa sekolahan itu bisa dihentikan, kena pidana kalau sekarang. Kalau dulu masih Pak. Saya kan panjenengan sampun pernah lah ngalami itu gitu. Dulu orang jilbaban di tahun panjenengan ya. Itu jarang ya Pak, sekolah gitu ya. Kalau sekarang hampir semua maupun negeri maupun sekolah Islam bahkan itu semua sekarang kerudungan. Bahkan sekolah negeri pun sekarang roknya panjang gitu. Masya Allah itu patut kita bersyukur Pak. Makanya loh Pak, ketika kita memilihkan anak kita, ya carilah itu. Umpama kepepet-pepet loh. Apa tadi? Karena kan kadang sekolah IT itu kan mahal gitu. Sekarang itu mesti di atas SD itu ya sudah di atas 10 juta. SPP-nya sudah di atas 500.000. Kok kemudian kita kepepet banget. Nggak bisa menyekolahkan di situ. Ya negeri lah Pak. Ojo ngantek menaruh anak kita di tempat sekolah non muslim. Karena itu apa? Bentuk wala wal barok kita. Pak. Itu gitu Pak. Jangan sampai itu. Terus kemudian ketika kita sakit, ngapunten Pak. Ketika ada rumah sakit muslim, kalian rumah sakit non muslim. Ya monggo gitu loh. Kecintaan kita pada rumah sakit yang muslim. Walaupun perawatnya kuwi besengut terus gitu loh. Galak. Wah piye Mas? Neng rumah sakit muslim itu perawatnya galak banget. Gon registrasi galak pol. Nek gon non muslim iki lho, terkenal banget api, perawatnya sabar-sabar. Ya itu tadi Pak, orang yang beriman ketika dia bersosialisasi dengan orang dengan berbagai macam karakter, kemudian dia bersabar, itu lebih utama Pak. Tadi loh Pak, kaidah pertama tadi loh. Kok jenengan mendapati satu rumah sakit Islam yang notabene servisnya kurang bagus, jenengan harus sabar gitu loh. Itu saudara kami, dia saudara kita. Dikasih uzur. Oh mbak mungkin wis wayahe sip ganti sip kesel, jadi bengak-bengok gitu Pak. Oh mungkin mbak lagi datang bulan, ngoten mawon dikasih uzur. Oh mungkin lagi punya kerjaan rumah banyak, apa ditagih hutang, ngoten Pak. Kasih uzur gitu loh. Bukan kemudian kita condong pada rumah sakit yang non muslim. Wah, muji-muji, masya Allah Pak. Ibaratnya dalam hati kita itu loh Pak. Ya Allah, jikalau aku sakit sampai sakaratul maut, mending aku itu mati di rumah sakit Islam daripada di rumah sakit non muslim gitu. Karena nggak tahu
Di akhir ayat kita itu seperti apa gitu. Ketika mereka membisikkan sesuatu pada kalimat kekafiran di telinga kita, bukan kalimat la ilaha illallah. Bahaya, Pak. Ini bentuk wala-wala boleh, Pak. Secara hukum kaidah fikih boleh. Boleh sebenarnya gitu. Boleh. Jenengan transaksi dengan orang muslim boleh. Berpartner dengan mereka dalam bisnis silahkan. Jenengan ibaratnya kepeksa-preksa datang dokter non muslim karena memang tidak ada yang lain, boleh. Kalau memang terpaksa. Tapi nek enten opsi lain, ambil opsi yang terbaik. Begitu juga Pak, dalam hal muamalah jenengan beli kebutuhan rumah tangga, ngapunten nggih. Kadang kita tuh mau beli sikat gigi aja sama sampo satu tok gitu ya. Satu aja gitu ya. Yang satu warung muslim, yang satu non muslim. Gitu loh. Padahal dekat rumah kita yang mau muslim. Cuma kacek 500 rupiah, 1000 rupiah kita diriwangi melipir-melipir gitu ya. Iya, royo-royo yang melipir-melipir lewat kebon, ben ora roh tanggane sing dodol muslim tadi. Ming gara-gara beda harga 500 sampai 1000 rupiah. Enggak demikian. Lebih baik kita nyugihke saudara kita daripada nyugihke orang lain. Ujung nganti jenengan ming cuma mau beli sampo satu botol sampai keluas, Pak. Tetangga muslim jenengan itu lebih membutuhkan gitu. Ini lebih berat. Mau beli sampo keluas. Ya kalau mungkin sebulan sekali sambil mengajak anak istri numpak odong-odong gitu ya. Dengan cucu ya monggo gitu sambil belanja banyak gitu ya. Ya silakan sesekali itu. Tapi kalau cuma beli ya Allah gitu lah. Pilihlah gitu. Warung muslim gitu. Ini loh Pak. Kecuali tapi boleh Pak. Saya kan juga produsen ya di sini. Mitra saya itu banyak, terutama yang daerah Riau, Batam itu non muslim banyak Pak saya. Saya kan punya beberapa grup mitra agen reseller gitu. Ratusan gitu ya. Dari Aceh sampai Papua gitu. Banyak yang non muslim banyak. Kita akoni mereka loyal Pak. Dodolan itu tenanan banget. Gitu loh. Akoni, tapi hanya sebatas transaksi muamalah gitu. Mereka kulaan produk saya. Mereka kulaan, mereka jual. Enggak apa-apa kita transaksi, hanya sekedar transaksi. Saya sering melihat dia gitu. Statusnya kemarin Natalan gitu. Saya buka gitu. Tapi saya enggak pernah mengucapkan gitu. Dan mereka enggak butuh ucapan saya gitu. Banyak Pak mitra saya itu non muslim. Bahkan yang loyal dengan saya, produk saya itu banyak gitu. Tapi tetap kaidah wala bal barok kita tempatkan gitu. Karena itu konsekuensi kita. Enggak bakalan saya mengucapkan Natal kepada yang bersangkutan. Walaupun dia boleh jadi mitra saya terbaik. Kulaan ini yang paling oke, yang paling omsetnya memasukkan ke bisnis saya paling besar. Enggak bakalan saya mengucapkan. Ngerti Pak? Itu ya. Kemudian sedikit lagi, jemaah rahimakumullah. Dengan wala barok itu tadi kita harus memihak atas kaum muslimin. Mereka berhak kita bantu, berhak kita nasihati, berhak kita jenguk ketika sakit, dan tidak mencela, menghibah, dan selalu memaafkan kesalahannya. Terus nonton, kasih udu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, hijrah. Konsekuensi wala barok adalah hijrah. Ngapunten, nek panjenengan tinggal di lokasi yang mayoritas maksiat, ngapunten nggih. Saya contohkan kok ada seorang ustadz mungkin pecinan, pakai sorban, pakai gamis, kok kemudian tinggal di rumah doli, ya, kawasan doli, walaupun sekarang sudah tidak ada ya, itu kan sudah terkenal ya Pak. Doli itu kan komunitas PSK. Kok ada seorang muslim, yo neng masjid, kan ini kono. Masjid yo pecinan, wayah sholat yo metu neng masjid. Tapi kok dia senang tinggal neng kono Pak. Niku Rasulullah SAW menyampaikan, maka ketika dia dengan dia jinak neng kono Pak, maka dia dikatakan termasuk dalam golongan dia. Jenengan ngertos sekarang itu tinggal di komunitas musyrik. Musyrikan marak banget teng RT jenengan. Perdukanan marak banget teng
kawasan perumahan panjenengan. Jenengan sudah menasihati, sudah menegur, kok jenengan kemudian tidak hijrah pindah dari tempat itu. Maka Allah mengatakan melalui Rasulullah SAW, mangja amal musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Barang siapa yang dia berkumpul dengan orang-orang musyrik dan dia tinggal bersamanya, maka dia sungguh serupa dengan dia, Pak. Maka hati-hati, Pak. Jenengan sekarang tinggal di komunitas, semua tidak, ya, saya yakin. Mayoritas loh ya, mayoritas maksiat, kampung maling gitu loh. Enten toh, Pak, riyen kampung maling ya, Pak. Enten nggih kula riyen enten, teng Sragen niku enten, Pak, terkenal. Namanya itu Kampung Bajingan, Pak. Oh, bener namanya, tapi di tahun berapa itu diubah. Bener, Pak, namanya itu Kampung Bajingan. Itu dulu di zaman saya kecil SD itu diceritakan sama orang tua kami itu kampungnya itu di seberang kali. Jadi ketika ke sana itu harus nyebrang kali, lewat sawah yang panjang, ada satu kampung kecil itu jenis Kampung Bajingan. Itu terkenal karena dulu banyak pencuri dari situ. Zaman semono, Pak, tahun 70-an, 80-an gitu. Gitu. Sampai jenenge Bajingan tadi. Tapi tahun berapa itu mungkin punya anak itu akhirnya dibuktikan, Pak, pada masyarakat. Banyak yang tidak haji, banyak yang tidak umroh itu. Sudah sadar itu. Putra-putra keturunannya. Kemudian dirubah namanya. Yang tadinya namanya Bajingan berubah menjadi Bulurejo sampai sekarang. Namanya berubah menjadi Bulurejo. Mbah-mbah saya dulu ngerti ini Bajingan. Tapi sekarang Masya Allah, masjidnya sekarang dibikin megah di tengah kampung itu. Sebagai bukti nih, iki aku wes do hijrah gitu. Nah itu, Pak. Masya Allah. Dulu ada di kampung saya, Pak. Seberang, beda kecamatan, tapi cuma melangkah kalinya tuh, kali besar itu. Ada. Karena kita harus hijrah. Kemudian yang berikutnya, hijrah dari tempat maksiat ke tempat taat. Hijrah dari kaum kekafiran, komplek kafir, ke komplek yang ya umum lah, Pak, yang mayoritas muslim. Kemudian yang berikutnya dengan wal balak wal baro adalah jihad. Itu adalah puncak walak wal baro. Jadi di perang Badar, Pak. Di perang Badar itu bapak mateni anak, anak mateni bapak, Pak. Dulur lanang mateni dulur lanang. Itu perang pertama kali. Antaranipun kaum muslimin, kaum mukminin dengan melawan kaum musyrikin. Awal-awal dakwahipun Rasulullah SAW, perang pertama kali kan perang Badar. Itu bapak mateni anak, anak mateni bapak, saudara mateni saudara ini pun. Kisah yang sangat masyhur itu adalah siapa? Kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Niku pas perang Badar niku kan dia sudah muslim. Bapaknya masih musyrik. Bapaknya melu rombonganipun kaum musyrik. Abu Ubaidah masuk rombonganipun Rasulullah. Niku wis melipir-melipir pas perang niku. Wah, ya bapakku enek ngono. Kan ketok, Pak. Ketika perang wis melipir-melipir, piye carane ora ketemu bapake. Tapi bapake iki sing getem-getem karo anake. Anaknya doyak terus, Pak, karo bapak ini kok sing musyrik kok. Bener, Pak, tempuk, Pak. Anak karo bapak. Ya di situlah wala barok tertinggi itu loh. Abu Ubaidah perang secara jantan itu loh. Dia lebih cinta pada Allah SWT, lebih cinta pada Islam, lebih cinta pada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ditebas, Pak. Leher bapaknya dipenggal di perang Badar. Wah, itu, Pak. Sampai segitunya gitu. Di medan jihad itu sing jenis sedulur nek dia musyrik ya. Murtad, wis nek sudah dihadapkan dalam medan pertempuran, ora enek. Ayo lek rene sik minggir sik. Enggak. Itulah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia itu sendiri menggal kepala ini bapaknya, Pak. Wah, jenengan. Pak, cuy, Pak. Mana? Perang dihadapkan ngadepi anak dhewe. Wah, malah dakon nggih, Pak. Dijak lungguh ngono ya. Oh, piye to le, jak diskusi. Enggak, Pak. Anak itu konsekuensi walau barokah tauhidan kita gitu. Dia jelas musyrik. Dia musuhku gitu loh. Kemudian yang terakhir, jemaah rahmatullah, larangannya tasabuh. Bentuk kecintaan kita datang Allah, ketauhidan kita dilarang tasabuh. Man tasabaha fi qaumin huwa minhum.
Barang siapa yang dia ikut satu kaum, dia termasuk golongannya. Ngapunten juga. Ketika putra panjenengan boleh jadi ya kerja di supermarket mungkin ya, atau di perusahaan apa gitu ya. Kemudian datang hari raya mereka gitu, non muslim gitu. Kemudian kok putra panjenengan disuruh memakai atribut mereka, nggak boleh, nggak boleh. Pakai trompet, pakai apa itu? Topi Sinterklas gitu ya, merah-merah, nggak boleh. Karena itu simbol mereka. Kita nggak boleh tasabuh dengan mereka. Gaya hidup mereka dengan orang barat nggak boleh, Pak. Mereka itu kaum pesuka sesama jenis. Kayak kemarin Piala Dunia kan rame ya, bapak-bapak mungkin ngertos sih. Rame ini apa? Kan di situ di Qatar dilarang gitu. Ya alkohol, homo, membawa pasangannya yang bukan sah. Harus menunjukkan surat nikah, Pak. Wah itu kan dikecam sama Barat. Iya. Nggak boleh homo, nggak boleh lesbian. Sampai timnas Jerman melakukan protes demikian rupa. Nah itu, Pak. Itu kebiasaan mereka. Seneng podo lanange, Pak. Nah, kucingnya boten ya, Pak. Pedusnya meso nalurinya masih suka dengan lawan jenis. Lagi menungso. Oh iya seneng podo jenis. Nauzubillah min dzalik. Ngoten kita dilarang tasabuh dengan kebiasaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 9, semoga ini menjadi satu ilmu datang kita ketika kita saat ini masih condong pada orang yang seharusnya tidak kita tempatkan kecintaan kita. Semoga kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, atau kemarin kita sempat mengucapkan hari raya mereka, maka mari perbanyak istighfar, perbanyak tobat datang Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan ulang lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemurnian ketauhidan kita hingga nanti malaikat maut menjemput kita sehingga kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.